their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join a student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus.
These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk mencapai perjalanan. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk mencapai perjalanan. These clubs help student developers learn through workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem.
Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk berbasis percakapan. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs
Halo semuanya. Kedengeran nggak ya suaranya? Oke, eh, oke, halo semuanya, selamat siang. Eh, Baik lagi ya dengan sesi study session kita, weekly session kita di GDS Mercu Buana. Nah, pada tema kali ini kita akan coba bawa atau coba bahas tentang mobile ya, tentang mobile. Oke, saya izin share screen. Sudah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah ada ya? Oke. Oke, kita mulai. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik lagi nih di weekly session kita. Setelah sebelumnya di 3 session sebelumnya kita bahas website, terus ada data science dan cloud. Nah, pada sesi yang terakhir ini di bulan November ya, kita akan coba bahas tentang mobile dengan tema dive deeper into mobile app development, atau dalam bahasa Indonesia itu kita coba menyelami lebih dalam nih tentang mobile app development. Kalau introduction kan udah mainstream ya, kita coba yang anti mainstream dulu. Jadi kita coba selami tentang apa sih sebenarnya di mobile app development. Nah, sebelum kita selami nih, alangkah baiknya kita terjun dulu ya ke laut gitu biar selamat, dan ya kita kenalan dulu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Syarul Fahmi ya. Jadi saat ini di pendidikan saya mahasiswa Mercu Buana ya angkatan 2020. Dan juga sebagai GDSC Core Team pada divisi Android Lead. Nah, kemudian untuk karir sendiri, saya dimulai di tahun 2018 as Associate Software Engineer Intern. Jadi dimulai magang sebagai Associate Software Engineer ya, Youth Manual. Kemudian di 2019 saya berpindah ke Android Developer, dan di 2021 kemudian pindah role lagi sebagai software engineer, dan untuk saat ini di tahun 2022 sebagai Android developer di salah satu perusahaan pendidikan ya, dan sebagai mobile app developer instructor juga di Rakamen Academy. Seperti itu. Oke, kurang lebih cukup ya perkenalan. Oke, nah sebelum kita selami nih ada quotes ada quotes gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mobile developer lakuin gitu kan? Atau mobile developer dalam point of view yang berbeda gitu kan. Jadi menurut teman-teman kita, mobile app developer tuh kayak gini tuh, keren ya, kayak canggih gitu. Terus menurut orang tua kita, kayaknya di depan laptop terus gitu kan, asik gitu. Tapi menurut orang-orang luar kayak, wah kayak pinter banget gitu kan, sampai berkacamata, sampai kepalanya apa agak sedikit ya mencirikaskan orang-orang pintar lah gitu ya. Terus yang dipikirin sama bos-bos kita tuh ya kayak gini gitu, tidur di depan laptop komputer. Terus yang kita pikirin kayak, wih banyak kode-kode gitu kan, keren ya kode-kode. Tapi pada kenyataannya ya mobile developer itu ya sama gitu kan, pusing juga, banyak laporan, banyak nulis-nulis kode, banyak bug segala macam. Jadi inilah mobile developer dalam point of view yang berbeda. Tapi sebenarnya apa sih mobile development gitu kan? Kita tahu mobile developer itu kan orang yang mengerjakan atau orang yang membuat sebuah aplikasi mobile. Tapi sebenarnya apa sih mobile development gitu? Nah, jadi mobile development itu adalah sebuah pengembangan ya, atau sebuah development atau cara pengembangan yang dia hanya berfokus pada pengembangan aplikasi secara mobile ya. Namanya juga mobile development. Kalau website development berarti pengembangan aplikasi yang dikhususkan untuk platform website gitu ya. Nah, jadi mobile development ini adalah cara pengembangan yang berfokusan pada platform mobile, khususnya untuk yang saat ini dia hanya ada 2 platform saja, Android dan iOS. Seperti itu. Nah, di mobile development ini kita menggunakan banyak sekali tools gitu kan, seperti halnya bahasa pemrograman atau mungkin IDE
atau integrated development environment seperti itu. Sebenarnya untuk saat ini sih cuma ada Android dan iOS, tapi untuk yang sebelum-sebelumnya itu ada banyak nih teman-teman. Jadi nggak cuma ada Android atau iOS aja, sebenarnya ada juga BlackBerry, ada juga Windows, dan kalau misalnya teman-teman pernah nyoba Java, dulu tuh sangat populer banget OS Symbian, dan seperti itu. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman gitu ya, dengan seiring berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi, jadi cukup atau cuma dua platform ini aja nih yang bertahan sejauh ini gitu, Android dan iOS. Seperti yang kita tahu ya, Android ini dibawa oleh Google dan iOS ini dibawa oleh Apple. Nah, kemudian berdasarkan statistik nih, di tiap tahun angka download atau angka unduh di bidang atau di mobile app ini relatif naik ya, cenderung naik gitu kan. Jadi pada 2016 nih di angka 140 miliar ya. Jadi ini di angka miliar, hitungannya per miliar. Jadi pada tahun 2016 ini di angka 140 miliar. Kemudian 2018 cukup tajam naiknya sekitar 50 miliar. Jadi di angka 192. Begitupun 2019, 2020 dan di 2021. Jadi cenderung meningkat nih. Nah, efeknya apa sih? Kenapa sih maksudnya ini cenderung meningkat dan efeknya ke kita apa gitu kan? Kalau misalnya kita fokus ke pengembangan aplikasi mobile. Jadi kebutuhan tenaga senior atau tenaga ahli di bidang aplikasi mobile jadi semakin dibutuhkan nih teman-teman, karena demand-nya atau kebutuhannya itu semakin banyak gitu kan. Alhasil peluang untuk beralih atau mencoba karir sebagai mobile app development itu sangat terbuka. Tuh. Jadi ya bisa kita kira-kira ya di tahun 2022 ini cenderung naik angkanya, walaupun memang belum ada, tapi berdasarkan kebutuhan saat ini atau kemudahan teknologi saat ini yang dimana apa-apa serba mobile gitu kan, bukan cuma soal pembayaran tapi transportasi, terus pendidikan dan lain-lain itu serba mobile. Jadi ya kebutuhan tenaga di bidang mobile app developer itu semakin tinggi. Jadi ya nggak ada salahnya sih, malah dianjurin banget gitu ya buat mencoba karir di bidang mobile app developer. Nah ini source-nya ya di www.statista.com/statistik bla bla bla. Teman-teman bisa klik aja atau bisa tulis aja ya browsing-browsing di Google terkait statistik angka di sini. Oke. Setelah kita membahas tentang mobile app development berdasarkan definisinya, sekarang kita coba bahas terkait platformnya. Ada apa aja sih platform di mobile app development? Nah, jadi mobile app development ini kebanyakan ya atau sebagian besar aplikasi yang saat ini berkembang itu untuk dua platform utama, yaitu Android dan iOS. Seperti halnya yang kita bahas di slide sebelumnya. Jadi Android ini didevelop oleh Google dan iOS ini didevelop oleh Apple. Nah, keduanya ini memiliki jumlah yang relatif besar pada penggunaan di dunia saat ini gitu. Jadi mostly aplikasi-aplikasi yang tersebar sekarang nih di dunia gitu kan. Nah, kebanyakan dari Android atau iOS. Dengan Android itu bisa kita download melalui Play Store dan iOS itu kita download melalui App Store. Nah, setiap platform atau masing-masing platform nih, ketika kita membuat sebuah aplikasi, pastinya kita membutuhkan sebuah software development kit atau SDK. Nah, SDK di sini haruslah berbeda, gitu. Haruslah berbeda. Kenapa? Harus berbeda. Nanti coba kita bahas ya di slide berikutnya. Tapi pada intinya, ketika kita membuat sebuah aplikasi, pastinya kita membutuhkan SDK. Gitu. Nah, tadi kita udah tahu ya, udah paham gitu ya. Kalau kita mau buat aplikasi, kita harus butuh SDK. Tapi sebenarnya apa sih SDK itu atau software development kit? Itu kan kepanjangannya. Nah, jadi SDK itu adalah sebuah kotak ya, bisa kita anggap kotak yang berisikan berbagai macam tools seperti halnya bahasa pemrograman, dokumentasi, dan sampel-sampel kode atau petunjuk nih buat developer ketika kita menggunakan sebuah kit tersebut gitu kan. Jadi bisa kita anggap atau bisa kita umpamakan sebagai layaknya kotak gitu ya, box gitu. Nah, di dalam box tersebut terdapat berbagai macam alat seperti halnya
developer guidebook gitu kan, terus ada juga bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan, terus ada tools-toolsnya apa aja gitu. Jadi seperti halnya kayak ya kotak pekakas gitu ya, ada palu, ada obeng, ada tang, ada segala macam yang bisa memudahkan kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, untuk di Android Studio ini bisa kita cek ya di setting, preference, dan di Android SDK. Nah, ini kita coba ya langsung di Android Studio-nya. Kenapa sih kita butuh software development kit? Ini coba kita buat apa namanya Android Studio-nya. Kita new project. Kelihatan nggak ya share ininya? Android Studio-nya. Ini ya? Kelihatan ya? Oh, oke. Takutnya nggak kelihatan. Ini kita coba new project ya, new project, kemudian anti activity. Ini kita belum coba compose, mungkin next time kita bakal coba compose. Tapi yang buat sekarang sih kita coba yang XML dulu ya. Anti activity ini kita coba example DSC ya. Ini package app-nya com example aja ya. Ini clean. Ini kita set 24 aja minimum API. Jadi minimum API ini adalah batas minimum aplikasi kita bisa digunakan pada versi OS Android tertentu. Jadi kalau misalnya kita set di 24, otomatis aplikasi kita, semisal ada user gitu ya, ada pengguna yang OS-nya Android 5, dia nggak bisa nih nge-install aplikasi kita, karena minimum API-nya adalah 24 atau Android Nougat ya, versi 7. Kita finish aja. Ini kita tungguin nih sampai proses indexingnya selesai. Oke, udah selesai. Nah, ini kita coba tungguin dulu ya. Jadi kita pengen tahu nih kenapa sih kita butuh SDK gitu kan. Terus impact-nya atau apa namanya peranannya apa sih SDK itu untuk aplikasi kita. Kita tungguin. Nah, oke udah selesai. Nah, tadi ya kalau kita mau cari tahu sebenarnya SDK itu ada di mana. Jadi di sini Android Studio, mungkin kalau teman-teman yang pakai Windows bisa klik setting ya. Setting, kemudian di sini kita bisa langsung cari aja di sini ketik SDK. Ada nih. Ya. Nah, jadi udah terlist nih, list-listnya ada mana aja gitu kan. Ada SDK platform, ada SDK tools, sama SDK update sites. Nah, jadi SDK di sini memiliki peranannya masing-masing nih teman-teman. Jadi SDK platform ini SDK yang hanya mewakili pada platform versi tertentu. Misalnya Android 13 ya berarti dia SDK platform yang hanya khusus pada Android 13. Kemudian di sini tools ini secara general, jadi khusus buat Android Studio-nya ya. Dalam mengembangkan sebuah aplikasi, mulai dari Android emulator, terus Intel emulator akselerator, gitu ya, banyak ya. Jadi ini in general khusus SDK dari si Android Studio-nya. Sedangkan ini SDK dari platform Android-nya. Nah ini contohnya kita pakai SDK 13, ada SDK 11, dan lain-lain ya, banyak. Nah, terus kalau kita mau cari tahu sebenarnya project ini tuh dia pakai SDK yang versi berapa gitu kan. Nah, kita tinggal lihat di file boot Gradle-nya. Nah, ada di sini. Ada compile SDK sama target SDK. Jadi compile SDK di sini adalah ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita mengkompilasi dengan menggunakan software development kit dari versi yang 33 gitu. Nah, untuk target SDK di situ, target SDK di sini merupakan target SDK yang mana kita tuju untuk aplikasi kita. Jadi seperti itu. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita pakai view binding. View binding. Nah, jadi ini kita pakai
view binding dulu ya. View binding ini teknologi binding view yang terbaru dari Android untuk XML ya, supaya kita nggak perlu initiate view-nya secara manual. Ini kita set private file atau bisa juga private let init part binding. Binding. Nah, ini merupakan builder class yang udah di-generate secara otomatis oleh si view bindingnya gitu. Jadi kita nggak perlu nih nge-initiate view-nya secara manual. Kalau kita nggak pakai view binding gitu ya. Kalau kita nggak pakai view binding, jadi kita harus initiate secara manual view-nya gitu. Jadi kita harus buat variabel dulu gitu kan. Private file gitu, private file atau file gitu, file text view gitu kan. Terus text view. Terus di sini kita set null, misalnya default-nya null, atau di sini kita set var aja deh. Ya, terus kita inject manual gitu kan. Text view. Terus di sini find view by ID gitu kan. Ini app.id. Nah, ini ID view-nya. Kita di sini kita kasih nama ID text sample gitu ya. Text sample, terus kita define secara manual nih kalau kita nggak pakai view binding text example. Nah, baru udah bisa kita pakai text view misalnya. Kita mau ngeset teks di apa namanya di komponen teksnya gitu. Oh iya, kenapa nggak bisa? Compare text view. View di sini. View. Smart custom because text is mutable. Oh, ini aja gitu. Oh iya, dia null ya. Nah, itu jadi kalau kita nggak pakai view binding ya berarti kita harus menginisiasi view-nya secara manual. Jadi harus kayak gini dulu. Gitu. Nah, berbeda kalau misalnya kita nggak pakai atau berbeda kalau misalnya kita pakai view binding. Nah, kalau kita pakai view binding kita nggak harus kayak cara kayak tadi. Kita cukup panggil aja view-nya gitu kan. Ini binding. Terus text example di sini adalah ID dari si view-nya. Ini kita set text. Udah. Nah, ini juga jangan lupa kita rubah content view binding terus. Nah, karena di sini kita menggunakan let init, di mana let init itu dalam koordinat itu adalah kita menginisiasi si variabel binding ini secara terpisah gitu kan. Jadi kita harus menginisialisasinya terlebih dahulu. Nah, inisiasi gimana? Kita kayak gini, binding dengan activity main binding. Main binding di sini inflate layout template. Seperti ini. Jadi lebih sederhana ya ketimbang kita tidak menggunakan view binding. Gitu. Nah, ini coba kita build dulu ya. Creator, emulator, oh sorry di sini di pasnya aja. Ini kita tunggu dulu. Ambil emulatornya terbuild. Memang kalau di Android Studio itu agak lumayan ya ngambil resource-nya gitu. Jadi emang lumayan banyak makan RAM, terus banyak makan memori juga gitu. Jadi ya cukup lumayan lah investasi yang harus dilakuin.
kalau kita mau jadi mobile app developer, khususnya di bidang native. Oke, ini coba kita build dulu app-nya. Kita tungguin. Gitu ya, jadi kebayang ya bedanya ketika kita tidak menggunakan view binding dan kita menggunakan view binding. Jadi kalau misalnya nggak pakai view binding ya kita harus initiate view-nya secara manual. Jadi harus pakai find view by ID, find view dan lain-lain segala macam. Nah kalau kita pakai view binding ya kita cukup panggil seperti ini aja. Pakai private init var, binding, kemudian tipenya activity main binding. Jadi activity main kenapa sih harus activity main binding? Jadi ini menyesuaikan dengan nama XML-nya, dengan nama file XML-nya. Jadi kalau misalnya nama filenya activity underscore detail gitu. Nah, di sini juga pastinya berubah. Jadi activity detail binding. Jadi pasti di ujungnya itu ada di ujungnya itu ada postfix binding. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya ini kan activity ya, terus misalnya kalau fragment itu gimana gitu kan? Misalnya kita pakai fragment. Kalau fragment ya berarti di sini kita ganti aja fragment main binding. Jadi seperti itu. Ini lumayan ya. Lumayan. Nah, sambil nunggu, nah tadi kita sempat mau cari tahu kenapa sih kita butuh SDK. Nah, jadi SDK di sini merupakan sebuah kit yang ngebantu kita dalam mendevelop sebuah aplikasi. Nah, jadi contohnya apa? Nah, contohnya App Compat Activity ini. Jadi App Compat Activity ini merupakan sebuah SDK juga. Sebuah SDK yang nyediain kita nih buat ngebikin aplikasi dengan lebih mudah. Bayangin kalau misalnya kita nggak ada nih App Compat Activity. Jadi kita harus bikin dulu kan secara manual dan kita nggak tahu akan seberapa banyak kita kan yang mesti dibikin. Gitu. Nah, ini coba kita build dulu. Nah, di sini ya. Jadi dia ada tulisan ini yang sama dengan yang ada di sini. Gitu. Nah, oke. Nah, yang paling signifikan bedanya gitu kan. Terkadang ada beberapa kode-kode yang deprecated atau kode-kode yang sudah tidak di maintenance lagi oleh si Google gitu kan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita melakukan atau ketika kita menekan tombol back pada aplikasi kita. Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Ini contoh aja ya. Example. Jadi ketika kita menekan tombol back pada aplikasi kita, ini kita menggunakan perintah ini. On click. Nah, on back preset. Ketika kita ingin kembali ke halaman sebelumnya pada aplikasi kita, pastinya kita memanggil fungsi di sini on back preset. Nah, tapi kenapa yang ini nggak ada garis tengah gitu, tapi kok di sini ada gitu kan? Nah, tandanya kode ini adalah deprecated, artinya kode ini sudah tidak di maintenance lagi oleh Google. Dan di sini juga kita dikasih tahu oleh siapa? Oleh si SDK lagi-lagi. On the preset is deprecated. Override deprecated member is bla 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 bla. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai, cuma alangkah baiknya kita coba cari alternatif lain gitu. Nah, alternatifnya apa? Tinggal kita pakai gini. On back preset gitu. Nah, jadi udah nggak ada garis lagi kan. Nah, ini alternatif ketika kita menggunakan on back preset yang sudah deprecated. Nah, tapi kenapa sih ini sebenarnya deprecated gitu kan pertanyaannya? Kenapa ini deprecated tapi yang tadi enggak? Ya mungkin Google punya pertimbangan lain gitu kan. Dan ini juga dijelasin deprecatednya pada API 33. Jadi kalau misalnya kita nurunin versi SDK-nya itu di 32 gitu kan.
Nah, di sini 32, otomatis kita menggunakan SDK yang versi 32, gitu kan. Nah, ini coba kita tunggu lagi. Nah, di sini kan tadi kan awalnya deprecated ya, dengan kita menggunakan versi SDK yang 33. Nah, ketika kita menggunakan versi SDK yang 32, kita lihat apa yang terjadi. Ini masih proses indexing. Nah, dia jadi udah nggak ada tulisan apa namanya, tulisan garis tadi gitu kan. Kenapa kok tadi ada sekarang nggak ada gitu kan? Karena kita menggunakan versi SDK yang berbeda gitu. Of course gitu ya, Android pasti bakal ngerekomend kita buat pakai latest version. Yang mana untuk yang sekarang itu ada 33 gitu. Jadi itulah mengapa di sini deprecated. Gitu. Jadi kebayang ya, kenapa kita mesti butuh SDK ya untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah aplikasi. Gitu. Jadi ngasih tahu kita kode-kode mana yang udah deprecated, terus ngebantu kita buat ngelakuin sesuatu pada aplikasi kita. Jadi itulah gunanya SDK. Jadi seperti itu. Semoga kebayang ya untuk penggunaan SDK. Nah, sekarang apa sih keuntungan kita menggunakan SDK? Nah, yang pertama tentu ya, SDK itu membuat pekerjaan developer menjadi lebih mudah. Bayangin kalau kita nggak punya atau nggak pakai SDK, akan ada berapa ratus file yang bakal kita tulis gitu kan, yang bakal kita bikin secara manual gitu, dan itu benar-benar take time banget, lumayan banget. Makanya kita disediain SDK oleh Google, atau kalau kita mau buat aplikasi iOS udah disediain SDK-nya oleh si Apple. Nah, SDK juga mempercepat untuk merilis aplikasi kita ke pasar. Nah, gitu. Jadi dia juga berguna untuk mempercepat ya aplikasi kita ketika kita mau rilis ke production. Kemudian SDK juga menyediakan experience yang lebih baik gitu. Nah, experience di sini berdasarkan yang udah dibuat oleh Google ya. Benar-benar native performance. Nah, bayangin kalau kita nggak pakai SDK lagi-lagi gitu kan. Kita harus buat user experience secara manual. Mungkin buat kita cocok, tapi belum tentu buat yang lain gitu kan. Dan kita nggak tahu nih experience yang udah kita buat ini bagus atau enggak gitu kan. Terus yang terakhir ya tentunya ya, SDK itu improve keamanan dari aplikasi kita. Jadi di sisi lain selain mempermudah pekerjaan developer dan membuat user experience lebih bagus, nah dengan menggunakan SDK juga mengimprove atau meningkatkan keamanan dari aplikasi kita. Karena kita nggak tahu kan celah di aplikasi kita itu dari mana aja. Oke, terkait SDK udah, kita lanjut ke mobile app technology. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa macam ya teknologi dari mobile app. Nah, yang pertama kita bahas itu native application. Nah, jadi sebenarnya native application itu apa? Nah, native app itu adalah aplikasi yang ditujukan pada spesifik platform tertentu. Nah, spesifik platform tertentu ini tentunya seperti halnya Android dan iOS gitu ya. Dan juga digunakan atau menggunakan bahasa pemrograman tertentu, SDK tertentu, tools-tools tertentu, bahkan framework yang hanya disediakan oleh platform itu sendiri. Contoh misalnya ketika kita membuat sebuah aplikasi Android gitu. Nah, jadi Android itu based on-nya kan Kotlin ya, Kotlin atau Java gitu kan. Dan SDK-nya tadi, SDK dari Google, untuk tools sendiri adalah Android Studio. Nah, untuk iOS sendiri dia menggunakan bahasa Swift. Kemudian untuk tools IDE-nya menggunakan Xcode. Jadi dia hanya menggunakan bahasa pemrograman SDK tools yang memang untuk atau yang memang hanya disediakan untuk platform tertentu itu. Nah, berikutnya ada cross platform application. Nah, jadi cross platform application ini dia bekerja lintas platform ya, lintas platform dengan menggunakan satu code base yang sama gitu. Nah, itu code base tersebut tentunya mendukung berjalan di sistem yang berbeda seperti halnya Android dan iOS.
seperti itu. Jadi berbeda dengan native app yang mana dia hanya dikhususkan pada platform tertentu. Nah, kalau cross platform dia bisa lintas platform. Jadi dengan kita menulis satu buah code base yang sama, aplikasi yang tersebut kita bisa gunakan di dua platform yang berbeda. Contohnya Android dan iOS. Nah, berikutnya ada hybrid application. Nah, hybrid application ini kurang lebih sama ya dengan cross platform, cuma teknologi yang digunakan berbeda. Jadi hybrid app di sini adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan standar bahasa pemrograman web, seperti halnya HTML dan JavaScript. Dan dia juga berjalan pada kontainer web yang mengizinkan atau bisa menggunakan aplikasi itu dan berjalan pada ruang lingkup browser. Jadi seperti itu. Jadi bedanya cross platform dengan hybrid app, ketika kita menggunakan cross platform, nah, SDK yang terdapat pada contoh Flutter, React Native atau KMM ini, dia menyediakan experience secara natif atau hampir mendekati native. Dan dia juga berjalan tidak di layer atau tidak di container web. Gitu. Jadi dia punya rendering machine yang tersendiri atau rendering engine tersendiri. Nah, sedangkan hybrid app dia berjalan pada container web. Gitu. Nah, yang terakhir ada Progressive Web Application. Nah, jadi PWA ini merupakan aplikasi yang memang dia berjalan pada web gitu. Nah, PWA ini juga tidak tersedia ya di App Store maupun Play Store, dan dia juga tidak memerlukan paket penginstalan. Gitu. Tapi dia memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya apa? Keterbatasannya dalam mengakses fitur-fitur device secara natif. Nah, penjelasan lebih detailnya ada di slide berikut. Oke, yang pertama native app. Nah, seperti yang udah kita singgung sebelumnya, native app di sini menggunakan beberapa teknologi ya. Yang pertama Kotlin, ada Java. Nah, untuk Android-nya. Nah, untuk iOS-nya ada Swift. Nah, sebelum Swift itu ada namanya Objective-C. Gitu. Tapi semakin berkembang teknologi ya. Jadi Swift lebih sering digunakan atau lebih proper untuk digunakan dalam membangun sebuah aplikasi iOS. Nah, berikutnya kelebihan dan kekurangan nih ketika kita menggunakan atau mendeveloping sebuah aplikasi mobile secara natif. Yang pertama keuntungannya. Nah, keuntungannya pertama, kita bisa dengan mudah nih mengakses semua fitur-fitur yang ada pada device secara natif. Mulai dari mengakses kamera, mengakses speaker, mungkin mengakses sensor juga gitu kan. Dan sensor-sensor yang terdapat pada device kita gitu kan. Mungkin sensor proximity kah atau sensor yang bisa dimiring-miringin gitu kan. Portrait landscape dan lain-lain. Jadi kita bisa dengan mudah nih kalau kita membuat aplikasi dengan menggunakan teknologi net. Nah, berikutnya community yang terdapat di dunia ini cukup luas ya, cukup luas. Jadi community pada pengembangan aplikasi native ini cukup tersebar banyak di dunia ini. Jadi ketika kita mengalami error atau apapun yang kita mau diskusikan, itu bisa kita solve dengan lebih mudah. Yang berikutnya tentunya ya experience atau pengalaman pengguna dengan menggunakan aplikasi native tentunya lebih optimal karena memang dia berjalan pada spesifik platform yang ditujukan. Jadi memang sudah dioptimalisasi sedemikian rupa untuk platform yang dituju, misal Android atau iOS. Nah, yang berikutnya tentunya ya dia lebih aman. Sebenarnya nggak ada yang bisa jamin ya karena no system is safe, cuma dari si native SDK sendiri dia sudah lebih aman. Gitu. Nah, berikutnya kekurangan ketika kita mendeveloping sebuah aplikasi secara native. Nah, jadi pengembangannya itu cenderung lebih lambat karena ketika kita mengembangkan aplikasi native, hasil kita harus mendevelop untuk satu OS-nya saja. Gitu. Misal kita mau develop aplikasinya untuk dua platform sekaligus gitu ya, Android dan iOS.
gitu. Nah, development-nya cenderung lebih lambat dan resource-nya pun jadi lebih besar karena kita butuh orang yang ahli di bidang Android-nya dan orang yang ahli di bidang iOS-nya juga. Gitu. Jadi ya cenderung lebih lambat. Nah, terus yang berikutnya dia juga nggak support oleh open source. Kenapa? Karena si SDK di platform tersebut sudah dikembangkan sedemikian rupa oleh Google atau Apple. Oke, berikutnya ada cross-platform application. Nah, jadi kita udah bahas ya, cross-platform itu merupakan aplikasi yang dia berjalan lintas platform dengan satu single code base yang sama. Nah, jadi terdapat berbagai macam teknologi yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan atau ketika kita membangun aplikasi secara cross-platform ya. Yang pertama ada Flutter ya, tentunya ini yang cukup familiar atau cukup viral untuk sekarang gitu ya. Terus ada React Native. Nah, ini based on JavaScript. Nah, buat teman-teman yang udah terbiasa menggunakan JavaScript, nah, bisa menggunakan React Native. Nah, kemudian yang baru-baru ini nih, ada Kotlin Multi-Platform Mobile. Jadi, ini benar-benar baru dan udah ada yang pakai salah satu aplikasi yang mungkin teman-teman pernah pakai juga buat nonton movie ya, aplikasi nonton movie. Nah, dia udah pakai Kotlin Multi-Platform Mobile. Gitu. Jadi dia hanya dengan bahasa Kotlin kita bisa mendevelop aplikasi di 2 platform sekaligus. Gitu. Nah, tentunya ya setiap aplikasi, setiap teknologi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di cross-platform sendiri punya kelebihan yang pertama, nah, pengembangan aplikasinya cenderung lebih cepat atau sangat cepat karena kita bisa menggunakan kode yang sama untuk 2 OS sekaligus, Android dan iOS. Jadi berbeda dengan native yang harus kita develop satu-satu. Nah, kalau cross-platform itu ya kita bisa sekaligus gitu di 2 OS, tapi dengan satu kode yang sama. Nah, berikutnya biaya maintenance aplikasi juga cenderung lebih rendah ya, lebih rendah ketimbang di native. Karena tadi dengan satu kode yang sama kita bisa langsung develop 2 buah aplikasi sekaligus. Yang berikutnya kekurangannya. Nah, yang pertama slow code performance with limited availability. Nah, jadi dibanding dengan native, tentunya ya cross-platform itu cenderung lebih lambat ya performance code-nya, dengan beberapa limitasi atau batasan-batasan tools yang tersedia. Contoh semisal ketika kita mengakses device features, semisal kayak kamera, kita harus menginstal plugin terlebih dahulu ya, plugin kameranya, terus segala macamnya. Berbeda dengan native yang kita bisa secara langsung disediakan oleh si SDK-nya. Jadi seperti itu. Itulah mengapa code performance-nya jadi cenderung lebih lambat dibanding dengan aplikasi native. Nah, berikutnya limited user experience. Gitu ya. This app does not have access to native only features. Seperti yang kita singgung tadi, user experience-nya itu cukup terbatas karena ketika kita mengakses device atau fitur device secara native ya kita mesti install plugin-pluginnya. Dan itu juga membuat size app dari aplikasi kita malah jadi lebih besar ketimbang kita menggunakan aplikasi native. Nah, berikutnya ada hybrid application. Yang udah kita singgung sebelumnya, hybrid application itu merupakan aplikasi yang dia dikembangkan dengan bahasa standar website ya. Jadi ada HTML, ada JavaScript gitu. Nah, jadi teknologi-teknologi yang bisa kita pakai kalau misalnya kita mau buat aplikasi hybrid, kita bisa menggunakan Ionic nih. Nah, Ionic ini merupakan UI framework gitu ya, yang dia bisa support bahasa framework Vue, terus juga ada framework Angular, ada juga React. Jadi based on JavaScript untuk Ionic itu. Nah, untuk Cordova di sini dia seperti halnya website yang bisa ngebungkus website tersebut ke dalam sebuah package. Nah, misal kalau Android berarti kan APK ya, Android package gitu. Jadi dengan menggunakan Cordova ini atau Ionic ini
kita bisa membuat sebuah aplikasi hanya dengan bahasa pemrograman berstandarkan website, seperti halnya HTML atau JavaScript. Seperti itu. Nah, tentunya ya pastinya ya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama, kita cukup menggunakan atau menggunakan ulang kode-kode yang terdapat pada website. Gitu. Jadi tanpa perlu pusing-pusing belajar bahasa pemrograman baru, ya kalau kita udah terbiasa membangun website menggunakan HTML JavaScript, ya kita cukup gunakan aja kode-kodenya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, dia bisa mengurangi waktu pengembangan dan juga biayanya. Jadi kalau kita udah membuat sebuah website, ya otomatis kita langsung konversikan saja ke dalam sebuah aplikasi hybrid. Gitu. Nah, berikutnya kekurangannya, tentunya ya limited user interface. Karena user interface-nya itu kan based on website, jadi ya dia cukup terbatas gitu. Untuk dari sisi user interface-nya. Kita tidak bisa cukup sulit gitu untuk mengcustomize UI yang kompleks kalau misalnya kita menggunakan hybrid application. Nah, berikutnya ada ya performance yang cenderung lebih lambat dan pada saat transisi di antara patch-patch-nya. Nah, jadi ketika kita melakukan transisi, tentunya jadi cenderung lebih lambat karena tadi dia berjalan pada kontainer website. Itu berbeda pada dua platform sebelumnya yang dimana native dan cross platform yang dia udah punya render engine tersendiri. Jadi cenderung lebih cepat untuk proses transisinya. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga, nah dia sangat bergantung pada kecepatan dari si browsernya. Kenapa? Karena tadi ya hybrid app di sini dia berjalan pada layar website, otomatis dia sangat bergantung pada kecepatan dari si browsernya. Nah, berikutnya ada PWA ya, atau Progressive Web Application. Nah, jadi ketika kita mendevelop aplikasi PWA atau Progressive Web Application, kita bisa menggunakan beberapa macam teknologi. Nah, untuk yang sekarang ini ada Vue, ada juga Angular. Nah, jadi Vue dan Angular ini merupakan framework JS ya, framework JS yang dimana kita bisa membuild website kita ke dalam sebuah PWA atau Progressive Web Application. Nah, contoh PWA itu atau contoh website yang bisa kita konversi atau bisa kita install sebagai PWA, biasanya ada pop-up seperti ini nih teman-teman di browser handphone kita. Gitu. Jadi biasanya ada notifikasi add to home screen atau tambahkan ke layar utama. Nah, mungkin teman-teman pernah menemukan gitu ya, ketika teman-teman ke ke website tertentu kah atau ke situs tertentu gitu kan, teman-teman pernah nih nemuin add to home screen ini, pop-up ini. Gitu. Nah, itulah tandanya website tersebut support Progressive Web Application. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih ketika kita mendevelop PWA ya atau Progressive Web Application? Yang pertama, tentunya ya, development speed is fast. The same code base is used for iOS, Android web application. Jadi tentunya development speed-nya jadi lebih cepat. Kenapa? Karena dengan kita membuat sebuah website, ya kita bisa langsung ngebuat progressive web application-nya. Gitu, tanpa harus pusing-pusing mikirin kode-kode untuk iOS-nya, kode-kode untuk Android-nya dan sebagainya. Jadi cukup mendevelop website-nya saja dengan integrasi PWA-nya. Nah, berikutnya, nah jadi teman-teman atau tim web development-nya bisa ngembangin juga nih teman-teman, bisa ngembangin juga buat si mobile application-nya. Jadi untuk resource sendiri jadi tidak begitu banyak makan resource, karena tim dari website pun bisa membantu mendevelop atau maintenance dari si progressive web application ini. Dan berikutnya dia tidak memerlukan penginstalan. Nah, berbeda dengan tadi ya ketiga teknologi tadi, native, cross platform dan hybrid yang dimana dia butuh diinstal terlebih dahulu. Nah, untuk PWA sendiri dia tidak perlu penginstalan karena memang tidak ada paket penginstalan yang tersedia di
store ya, di App Store ataupun di Play Store. Yang berikutnya kekurangannya, nah tentunya ya, dia apa namanya, PWA ini tidak support untuk beberapa fitur atau ya beberapa fitur yang ada pada device kita secara native. Gitu. Dan dia juga kurang cocok dalam hal user experience untuk iOS. Gitu. Jadi PWA ini kan based on website ya. Jadi ketika kita menggunakan kamera atau speaker atau sensor yang ada pada handphone kita, tentunya PWA ini sangat-sangat terbatas. Bahkan jikalaupun kita mau mengakses itu akan cukup sulit untuk proses integrasinya. Beda dengan apa namanya, dengan native yang dia sudah disediakan dan cross platform yang mesti install plugin terlebih dahulu. Nah, berikutnya komunitasnya tidak begitu banyak ya. Jadi ketika kita menggunakan atau mendevelop aplikasi progresif, gitu. Jadi ya ketika kita ada isu atau ada hal-hal yang mau kita diskusikan, cenderung agak jadi lebih dalam gitu, agak lebih dalam dan lebih lambat untuk nge-solve-nya karena komunitasnya yang kurang begitu luas untuk sekarang ini. Nah, berikutnya, nah jadi untuk apa namanya, pengembangan UI seperti halnya tombol, edit text dan lain-lain, nah tentunya apa namanya, dia based on website gitu. Jadi mulai dari button, edit text, dia dikelola website. Nah, seperti halnya HTML dan CSS. Nah, kalau misalnya cross platform kan dia udah punya styling tersendiri ya. Nah, seperti halnya Flutter, React Native atau mungkin KMM dan native Kotlin atau Swift yang dia juga udah punya styling tersendiri. Kalau misalnya PWA, dia stylingnya based on CSS. Gitu. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari apa namanya, weekly study session untuk sekarang. Oke. Nah, berikutnya kita bisa ke Q&A nih. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau ada hal yang mau ditanyain, teman-teman boleh tanyain aja ya di apa namanya, di link yang sudah teman-teman korelasi ya di Slido. Oke, gimana ya? Udah. Oke, oke. Oke, nah buat teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, boleh ya di scan aja barcode yang ada di layar ya. Atau bisa juga klik nih link yang udah temen GDSC kasih ya di kolom chat meet-nya. Boleh teman-teman kalau misalnya masih ada yang bingung kah atau ada hal nih terkait mobile yang mau ditanyain, boleh banget. Kita akan saling sharing di sini ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang nanya, kita secara paralel ya jawab ini pertanyaan yang dari teman-teman udah tulis. Yang pertama, untuk pemula lebih baik pakai native atau langsung ke cross platform dan minimum spek laptop atau PC untuk mau jadi mobile developer. Oke, nah sebenarnya untuk pemula ini tergantung tujuan kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau fokus ke cross platform, ya udah fokus ke cross platform. Nggak ada keharusan untuk belajar native dulu kah atau belajar cross platform dulu kah. Jadi tergantung dari tujuan kamu mau fokus ke ranah yang mana. Gitu.
gitu. Terus untuk minimum spek laptop, PC untuk minimum. Nah, untuk native sendiri itu emang agak lumayan dari sisi minimum spesifikasi ya. Jadi untuk yang kalau misalnya teman-teman punya MacBook ya paling enggak RAM-nya udah 8 GB itu pun udah cukup ya. Terus ya eh, alangkah lebih bagus kalau misalnya udah punya M1. Tapi kalau misalnya belum ada itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya yang Windows, nah itu paling minimum itu paling enggak 8 GB RAM dan prosesornya itu Core i5 gitu. Kenapa nggak Core i3? Ya sebenarnya bisa ketika kita menggunakan Core i3, tapi apa namanya cenderung apa ya? Cenderung mepet gitu. Karena untuk skala ringan mungkin is okay, tapi kalau misalnya udah banyak aplikasinya udah gede, itu bakal lumayan makan waktu dalam proses building app-nya. Gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Untuk bikin mobile app yang kedepannya bakal besar, apa rekomendasi teknologi yang digunakan? Nah, sebenarnya kalau niatnya untuk bikin app skala jangka panjang, kalau dari persepsi saya lebih bagus ke native. Kenapa? Karena native itu ya tadi ya, dia fokus ke platform yang memang spesifik, misalnya Android atau iOS. Dan untuk dari sisi performance-nya juga cenderung lebih bagus ketimbang cross platform. Apalagi itu jangka panjang ya, dan kita nggak tahu kan, mungkin usernya bakal banyak gitu kan. Terus experience-nya juga ya bisa mungkin seamless gitu ya, smooth gitu kan, enak transisi antar page-nya. Jadi kalau dari persepsi saya lebih better untuk native. Tapi kalau misalnya untuk yang awal-awal cross platform pun nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Itu juga bagus. Untuk aplikasi dengan jumlah user 10.000 lebih enaknya pakai teknologi apa ya? Nah tergantung apa bisnisnya juga gitu. Kalau misalnya mau di dua sekaligus ya enakan cross platform gitu kan. Langsung aja develop Flutter atau enggak React Native gitu. Jadi lebih cepat juga kan untuk dari sisi growth bisnisnya gitu. Tapi kalau cuma Android atau iOS aja ya cross platform juga bukan pilihan yang buruk sih. Bagus, semuanya bagus. Tergantung apa namanya? Tergantung kebutuhan kita dan tergantung fokusnya kita lebih apa namanya lebih better di Flutter kah gitu atau lebih better di Native. Kak, saran referensi buat belajar mobile dari awal dong. Sebenarnya semua hal ya, bukan cuma mobile gitu kan, baik website terus cloud ataupun data science tentunya ya pelajari hal-hal fundamental seperti halnya bahasa pemrogramannya gitu. Terus kemudian framework-frameworknya gitu. Dari mulai SDK-SDK-nya kayak tadi ya. Gitu. Kemudian cara developnya seperti apa. Berikutnya, untuk develop native Android mending Java atau Kotlin? Kalau untuk sekarang ya, lebih bagus Kotlin. Kenapa? Karena Kotlin sendiri udah jadi bahasa resminya Android sejak 2018 ya, kalau nggak salah di Google I/O 2018 atau 2019 gitu. Jadi dia memang sudah first supporting language-nya Android atau Kotlin. Jadi betternya memang pakai Kotlin. Izin bertanya untuk membuat developer apps itu untuk sekarang paling eksis untuk Android atau iOS Kak? Sebenarnya kalau dari Indo ya, kalau dari Indonesia sendiri lebih banyak Android-nya sih. Karena tentunya ya kita pasti bisa kan. Maksudnya pasti Android itu kan range-nya umum ya. Ada yang murah gitu kan, ada yang mahal dan dia bisa menyasar semua kalangan gitu. Jadi tentunya lebih banyak orang pakai Android ketimbang iOS. Gitu. Karena nggak semua orang mampu beli iOS, ya karena nggak semua orang mampu beli Apple. Tapi ya untuk Android kan dia
luas ya pasarnya. Kelas menengah kah atau kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas itu mostly bisa beli handphone Android gitu. Gitu. Oke, nah teman-teman ada lagi yang mau nanya ini tantangan terbesar untuk menjadi mobile developer. Waduh, kalau tantangan terbesar sih sebenarnya pada saat belajar sih. Kenapa? Karena ketika kita belajar, kita benar-benar trial and error, dan dari error situ kita bakal belajar banyak hal. Jangan sampai lakuin hal ini lagi, dan ya intinya belajar dari error itu, belajar dari error itu sih. Tantangan terbesarnya adalah ketika belajar. Itu karena ya teknologi makin makin cepat kan perkembangannya, perubahannya juga makin cepat kan. Jadi kalau misalnya kita stuck di situ, ya otomatis kita juga bakal stuck kemampuan kita. Gitu. Oke, nah teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Kita saling sharing aja ya di sini ya. Oke, apa tuh pertanyaan ketutupan ya? Flutter kan dibuat Google, kenapa yang jadi bahasa resmi Kotlin? Flutter kan dibuat Google, kenapa yang jadi bahasa resmi Kotlin, Kak? Nah, jadi sebenarnya Flutter dan Kotlin itu dia punya ranah yang berbeda. Walaupun sama-sama mobile app, tapi pasarnya berbeda. Kenapa? Kalau Flutter itu kan dia semacam UI framework ya, kalau dari based on Google-nya. Karena Flutter sendiri kan di build atau di develop dengan bahasa Dart kan, bukan bahasa Flutter. Nggak ada bahasa Flutter ya. Nah, bahasa Dart gitu. Nah, untuk Kotlin sendiri, sebelum Kotlin itu adalah Java, karena Java itu memiliki base community yang besar, gitu. Jadi dipilihlah Java sebagai Android. Nah, setelah di Google I/O 2018 atau 2019 gitu. Nah, jadi si Kotlin itu resmi jadi bahasa bahasa Android-nya secara native. Gitu. Jadi sebenarnya kenapanya itu ya mungkin Google punya pertimbangan lain kenapa Kotlin punya atau kenapa Kotlin dipilih sebagai bahasa resmi Android yang secara native. Karena memang Kotlin sendiri punya kelebihan tersendiri ya. Lebih mudah, lebih aman, dan lebih easy to learn aja. Kalau Java kan kompleks. Dan sedangkan Dart itu dia pasarnya adalah mobile apps yang secara cross platform atau bukan native. Gitu. Bedanya ngoding untuk versi Android berbeda dari apa, Kak? Kalau saya ada minimum Android 8 atau Android 10, itu dilihat dari coding atau apa, Kak? Nah, sebenarnya untuk minimum Android 8 atau Android 10 itu sebenarnya ada beberapa perbedaan. Jadi nggak semua fitur-fitur yang ada di Android 10 support di Android 8 atau ke bawah gitu. Jadi itulah mengapa dikasih minimum API. Nah, bayangin kalau misalnya kita minimum API-nya itu Android 21, yang mana itu adalah Lollipop ya. Nah, sedangkan Lollipop sendiri, dia nggak support tuh dark mode apa segala macem gitu ya. Maksudnya fitur-fitur terbaru yang ada di Android sekarang nih, Android 13 dan Android 12. Gitu. Nah, jadi akan ada isu nantinya kalau misalnya kita nggak pakai minimum API. Gitu. Bisa aja crash, atau bisa juga fitur itu jadi useless atau nggak berfungsi di Android sebelum. Itulah mengapa kita butuh membedakan tuh versi minimum API-nya. Gitu. Semoga menjawab ya, Steve. Hari. Steve. Pendapat kakak tentang Jetpack Compose. Bagus sih, bagus Jetpack Compose tuh. Dia semacam apa ya, tools pembuat UI secara deklaratif. Ya mungkin secara konsep mirip-mirip dengan Flutter ya, mirip-mirip dengan Flutter. Cuma bedanya Compose ini ya agak apa ya, agak tricky dalam hal state management karena konsep dari si Compose itu sendiri gitu. Tapi bagus sih, kedepannya juga aplikasi-aplikasi yang existing sekarang
mungkin nextnya bakal di develop dengan Jetpack Compass juga. Karena memang disupport langsung oleh Google juga kan. Gitu. Kak, dari Google Developer Student Club ada study champ atau acara offline nggak ya? Eh, untuk acara offline kita akan agendakan ya, cuma belum tahu kapan-kapannya. Ya mohon doanya aja gitu, insya Allah. Nah untuk mobile sendiri sih belum tahu ya kapan-kapannya. Tapi untuk yang terdekat ini nih ada nih untuk di cloud ya, untuk di cloud di tanggal 10 Desember bulan depan. Gitu. Nah teman-teman kalau misalnya mau ada yang datang, boleh tuh datang tanggal 10 Desember ya di apa di area Universitas Mercu Buana. Gitu. Teknologi apa Kak yang terbaru dari modal? Oh iya, kita sampai 14.50 ya. Sekian ini. Teknologi apa Kak yang terbaru dari mobile developer? Nah, mobile developer ini dalam hal apa nih? Cross platformnya kah atau native-nya kah? Kalau native sekarang sih untuk yang terbaru sekarang lebih apa ya? Lebih ke Jetpack Compose gitu. Jadi memang lagi apa ya? Lagi hype-hype-nya lah tentang Jetpack Compose. Seperti itu. Oke, ada lagi 4 menit lagi ya. Sampai 14.50. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang bertanya, nah buat teman-teman yang kalau misalnya pengen jadi mobile app developer ya paling nggak teman-teman mesti tentuin dulu fokusnya mau ke ranah yang mana, atau mau fokus ke ranah native kah, atau ranah multi platform kah, atau ranah hybrid kah gitu. Jadi ya mesti fokusin satu tujuan dulu, karena seorang apa seorang expert dia pasti awalnya belajar dari satu hal secara terfokus gitu. Kak minta rekomendasi roadmap mobile developer. Nah kalau roadmap sendiri sebenarnya udah banyak yang share ya di GitHub. Itu boleh tuh dicoba-coba apa dibaca-baca untuk yang apa roadmap di GitHub aja, roadmap.sh bentar ya. Lupa deh Sen. Oh ini nih ada nih. Boleh tuh di kolom chat ya. Ada rekomendasi online course untuk mobile developer nggak Kak? Kalau rekomendasi online course sih sebenarnya apa ya, tergantung kita juga sih, karena nggak semua online course itu cocok gitu dengan metode pembelajaran kita gitu. Mungkin online course ini cocok buat saya, tapi belum tentu kan cocok buat teman-teman. Tapi ya betternya coba semua online course aja, mulai dari coding, terus apa namanya website yang lain, boleh coba-coba aja. Dan semuanya pun bagus kok. Oke, 2 menit lagi nih. Ada lagi? Gimana? Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke game nih. Kita lanjut ke gamenya ya. Ada gamenya ya ternyata. Oke. Oke, udah nggak ada lagi berarti ya. Oke, kita lanjut deh ke gamenya nih. Bentar ya. Oh, di sini. Nah, ini slide. Nah, kita coba ke gamenya ya, ke kuis nih.
Jadi kuis ini seputar sesi kita kali ini ya. Sesi kita kali ini. Jadi ya semoga apa namanya setidaknya bisa ngasih apa ya ice breaking lah buat kita gitu supaya jangan terlalu tegang gitu. Oke, ntar ya saya coba share screen dulu. Nah, untuk link quiznya udah ada di ini, apa namanya, di kolom chat ya. Udah ada di kolom chat, sebentar. Hmm, Nah, oke, nah teman-teman boleh tuh join aja ya. Untuk linknya udah ada di kolom chat ya. Nah, teman-teman, nah, boleh kita main game bareng, kita have fun bareng. Tapi have fun-nya ya agak sedikit mikir-mikir sedikit. Oke, baru satu nih dari Kiki ya. Boleh nih. Oke, kita tunggu sampai 14.55 ya. Baru 4 orang nih. Kita ada berapa ya? Oh, ada lebih dari 20 ya. Oke, baru 5 nih. Ada Yoyo, ada Ojan, ada Adil, ada Ajhar, ada Ari, ada Hetris. Yuk, yuk yang boleh join, kita join bareng-bareng nih. Kita seru-seruan. Ada Hardstack. Hardstack. Bukannya full stock ya. Di Hardstack. Oke, nice. Hetris, Hardstack. Ada Wahyu, ada siapa lagi nih? Ada Rian. Yuk yang boleh join, kita tunggu sampai 14.55 ya. Sampai 14.55 ya. Kita tunggu. Yuk 3 menit lagi nih yang belum join. Yuk di join. Ini baru 11 orang. Dua menit lagi nih. 2 menit lagi. Kita ada 22 orang ya. Kita ada 22. Berarti kurang lebih 8 orang lagi nih. Yuk. Yang belum join, kita tunggu 2 menit lagi ya. Empat belas 53. Oke, nambah lagi nih 12. Yuk, masih ada 1 menit lagi nih. Orang oh ya teman-teman, namanya boleh bebas ya. Namanya boleh bebas. Atau kalau teman-teman mau mau ganti nama masih bisa nih. Namanya boleh bebas. Terus orang dalam.
Oke, 1 menit lagi. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja kali ya. Oke, kita langsung aja nih ya. Terus, oke, 14 orang. Oke. Berapa detik lagi nih ya? Oke, kalau nggak ada lagi, kita langsung deh. Kita mulai kuisnya. 1, 2, 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, nah ini kita mulai nih. Apa ya? Berapa banyak pengguna yang beraplikasi mobile pada tahun 2019? Nah, ini pertanyaannya ada di apa ya? Jawabannya. Yuk. Wah, waktu habis nih. Berapa ya? Siapa nih? Wah, Ari nih, Mas Ari. Hitsnya keren. Ternyata 204 ya pada tahun 2019. Oke, kita lanjut ya. Udah ready semuanya ya. Kita lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebagian besar aplikasi itu dimulai pada 2 platform mobile. Apa saja itu? Wah, gampang ini mah. Apa ya kira-kira? Satu orang lagi nih, Reza. Yuk. Wah, harusnya banyak yang benar ya. Aduh. Wah, Mas Yoyo sama Bella saling salip-salip ya. Jadi banyak yang benar nih. Udah hebat lah, keren. Nah, selanjutnya nih, nomor 3. Kita ada 10 soal ya. Teman-teman buat aplikasi pada platform kita membutuhkan sebuah SDK. Nah, apa tuh SDK? Apa ya kira-kira? Apakah saat-saat dimana apa? Ini Mas Reza sinyalnya atau apanya? Waduh, wah, Mas Kiki sama Ojan nyalip nih. Nah, jadi software development kit ya sebenarnya. Jadi bukan soft nih, kurang hardware-nya. Pertanyaan selanjutnya, oke kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Berikut ini keuntungan menggunakan software development kit. Nah, keuntungannya apa nih? Kita tahu kan kepanjangannya software development kit. Nah, keuntungannya apa? Yuk. Satu lagi nih. Apa nih? Banyak yang benar nggak ya? Harusnya banyak dong. Waduh, wah saling ternyata ketat ya persaingannya. Wah, banyak yang benar nih. Jadi keren. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dan terdapat 4 jenis tipe aplikasi mobile. Apa aja tuh? Gampang dong harusnya. Apakah desktop? Apakah apa ya? Apakah itu? Sobat yang benar dong harusnya. Wah, ternyata leaderboardnya masih sama nih. Persaingan sangat ketat ya ternyata. Jadi jawabannya native app, cross app, hybrid app, dan PWA. Nah, jangan sampai keliru ya, buat ternyata ada yang keliru. Jadi sebenarnya Bang Flutter itu termasuk mobile, cuma spesifiknya dia masuk ke cross platform seperti itu. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan nomor 6 nih. Pertanyaannya apa ya? Kira-kira. Waduh, apa nih? Esai ya? Yang hanya dikembangkan sebagai pengembangan apa nih? Ini esai nih ya. Harusnya gampang dong.
Yuk, tiga lagi. Yang ini Reza ini AFK ya. Wah, Mas Ari nih semakin mengejar ternyata. Nah, jadi jawabannya native app ya. Gitu. Coba kita lihat nih, pada jawab apa aja ya? Aduh, native app, native. Wah, mesti udah banyak ya. Oh, ini E-nya banyak nih, E-nya kebanyakan. iOS mobile, oke nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Ini native app jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Waduh, apa nih? Logo apa nih? Apakah logo minuman atau apa nih? Logo di samping adalah teknologi yang digunakan untuk aplikasi berbisnis. Apa ya kira-kira ya? Minuman kah atau apa? Ya, 10 detik lagi. Yuk, hard start sama Kiki boleh. Yes, keren ya, semua bisa jawab nih. Apa ya kira-kira ya? Waduh, wah Bella nih semakin mengejar ternyata. Waduh, ada orang dalam. Wah, ternyata lumayan banyak juga ya. Coba kita lihat nih. Wah, apa ya? Ayo, hybrid. Nggak tahu, bingung. Ya, jadi jawabannya hybrid app ya, teman-teman. Jadi ini hybrid ya. Gitu. Keren. Mostly udah bisa jawab semua, itu udah keren. Ya. Kita next ya ke pertanyaan nomor 8. Suatu kelebihan dan pengembangan aplikasi memiliki kecepatan dan pengembangan aplikasi. Apa ya? True or false nih? Waduh, semakin mengejar ternyata nih ya. Persaingan ketat nih. Wah, ternyata masih ada 2 nih. Oke, tapi mostly udah bisa jawab semua nih, udah keren. Kita next ke pertanyaan nomor 9. Apa nih? Apa ya kira-kira ya? Wah, ini oke, kita lihat ya. Wah, Bella sama Ari saling mengejar ya. Jadi cross platform itu dia tidak berjalan di web browser ya. Web browser itu WA dan hybrid app. Kita lanjut nih. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi pertanyaan terakhir ini punya poin yang luar biasa banyak. Jadi pastiin jawaban teman-teman benar ya. Karena satu jawaban benar itu bisa merubah peringkat. Oke, kita lanjut ya. Nah, berapa ya kira-kira ya? Ya boleh 3 orang lagi, 4 orang. Ya, berapa kali dong ya? Wah, ternyata masih sama nih. Kiki keren Kiki. Keren. Tapi mostly udah banyak lah ya. Ternyata udah habis nih pertanyaannya. Kita coba nih leaderboardnya ya. Kita lihat siapa kali leaderboardnya.
Adil, Ajar. Wih, selamat buat Bella nih, keren keren keren. Selamat buat Bella ya, Mas Azhar sama Adil, keren juga keren keren. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin uh, belum masuk 5 besar atau 3 besar, apa ya, seru-seruan bareng di sini. Oke, nah sebenarnya untuk sesi kali ini nih udah uh, selesai ya, udah cukup untuk penjelasan terkait Android sessionnya. Tapi masih ada uh, satu tambahan lagi nih teman-teman. Saya coba share screen dulu ya. Sebentar. Bentar ya. Kita coba tadi. Oke. Nah, jadi untuk yang mobile app development ini sebenarnya udah selesai ya teman-teman. Jadi terkait penjelasan apa sih sebenarnya SDK, terus mobile app technology yang dimana dia ada 4 cakupan gitu, ada 4 jenis ya. Yang dimana pertama ada native, kemudian ada multi platform atau cross platform gitu ya. Yang ketiga ada hybrid app, dan yang terakhir ada progressive web application atau PWA. Nah, jadi keempatnya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus, nah tergantung kebutuhan teman-teman nih. Gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen cepat dan mudah, ya cross platform lebih bagus gitu, karena dengan kita membuat satu code base yang sama, kita bisa mendevelop atau mengembangkan aplikasi di 2 platform yang berbeda. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mengutamakan kecepatan, performa, dan kemudahan dalam mengakses hardware secara native, ya teman-teman bisa fokus ke native. Tapi kalau misalnya teman-teman udah paham nih tentang ruang lingkup website gitu ya, nah teman-teman boleh nih coba terkait hybrid app atau PWA. Jadi tentunya ya teman-teman, atau tentunya keempat form tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tinggal menyesuaikan dengan fokus dan kemampuan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, nah yang terakhir nih sebelum kita closing ya, nah, ada Google Solution Challenge. Nah, jadi apa sih sebenarnya Google Solution Challenge? Nah, jadi Google Solution Challenge ini adalah sebuah misi ya, sebuah misi yang dibuat oleh United Nations atau PBB dalam rangka men-solve masalah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi seperti halnya Android kah, Firebase, TensorFlow, Google Cloud, Flutter, atau teknologi Google yang lain gitu ya. Jadi pada intinya kita ditantang untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita dengan menggunakan teknologi dari Google. Seperti itu. Nah, terus siapa aja sih yang boleh ikutan nih, atau siapa aja sih yang boleh partisipasi gitu ya. Yang pertama tentunya ya di atas 18 tahun. Dan yang berikutnya nomor 2 adalah bagian dari member aktif Developer Student Club. Yang dimana itu adalah kita semua ya. Kita semua bisa nih join selama kita aktif di Developer Student Club dan sudah berumur di atas 18 tahun. Nah, nomor 3, kita juga bisa bekerja sama nih dengan Developer Student Club yang ada di kampus kita, atau Developer Student Club yang ada di kampus yang lain gitu. Jadi bebas gitu ya. Nah, untuk yang nomor 4, nah jadi setiap tim atau satu tim itu dibatasi dengan 4 member secara maksimal. Jadi satu tim itu nggak boleh lebih dari 4 member. Nah, teman-teman boleh susun membernya gitu. Misal satu tim terdiri dari 1 orang dari cloud kah, 1 orang dari mobile, 1 orang dari website, dan yang terakhir 1 orang dari data. Gitu. Atau mungkin 2 orang website atau 2 orang cloud, itu pun nggak masalah. Jadi
ya sesuaikan dengan ketersediaan teman-teman ya. Nah, terus berikutnya kenapa sih kita mesti partisipasi atau ikutan gitu ya? Nah, tentunya ya dengan kita mengikuti Google Solution Challenge ada beberapa benefit yang kita dapatkan nih. Nah, yang pertama ada tentunya ya portofolio gitu ya. Dengan kita membuat sebuah atau dengan kita menyelesaikan sebuah masalah, tentunya kita membuat sebuah karya gitu ya. Nah, karya tersebut bisa kita jadikan sebagai portofolio kita gitu. Jadi kayak kita punya hal yang bisa kita apa ya, bisa kita aplikasikan lah gitu ya, bisa kita jadikan sebuah achievement lah gitu dalam proses belajar kita. Kemudian nomor dua, advanced skill. Nah, jadi jika mengikuti Google Solution Challenge kita ditantang nih dan juga kita mendapatkan skill-skill yang tentunya relevan gitu dengan yang ada di lingkungan sekitar. Terus juga yang nomor tiga, preparation for employment. Jadi ini juga bisa dibilang dalam rangka untuk mempersiapkan kita nih untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah pekerjaan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah centralized learning, artinya pembelajaran yang secara terpusat. Jadi dengan kita mengikuti Google Solution Challenge, kita sudah terbiasa belajar dengan atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Jadi ya banyak banget lah benefit-benefit yang bisa kita dapat ketika kita mengikuti Google Solution Challenge. Nah, terus kapan aja sih Google Solution Challenge itu bakal diadakan gitu ya? Nah, untuk timeline sendiri, yang pertama ada dari September, ini pengenalan Google Solution Challenge itu sendiri. Kemudian di Oktober sampai Desember itu kita bakal coba adain workshop, event-event yang ngebahas tentang Google Solution Challenge. Dan di tahun depan nih, rencananya gitu ya, ada Solution Challenge Start. Artinya Google Solution Challenge ini akan dimulai di tahun depan. Jadi, prepare yourself, persiapkan diri kamu buat Google Solution Challenge ini. Karena banyak banget nih yang tadi kita sebutin ya, benefit-benefitnya. Kemudian di sekitaran ya Juli-Juni gitu ya, ada graduation. Nah, jadi teman-teman yang udah ikutan Google Solution Challenge, dinyatakan apabila karya teman-teman bagus, ya teman-teman ada acara graduation-nya gitu ya. Oke, nah untuk penjelasan BSC ini kurang lebih cukup sekian ya. Nah, teman-teman mau kalau teman yang mau regis boleh regis gitu ya di di link yang teman-teman kasih di chat ini ya. Dan juga teman-teman jangan lupa ya buat isi link presence ya atau link absensi di kolom chat yang sama. Gitu. Itu ya kurang lebih untuk sesi kali ini. Ya sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita foto bareng dulu ya supaya berkesan, supaya berkesan. Nah, teman-teman yang bersedia buat open cam, boleh di open cam ya. Kita coba foto bersama. Yuk teman-teman, kita open cam ya. Kita open cam, kita foto bareng nih supaya berkesan gitu ya. Oke, nggak ada lagi yang open cam ya ini ya. Oke, yang belum open cam kita tunggu sampai 15 ya. 15 ya. Oke. Oke, udah nggak ada lagi nih ya. Sebentar. Ini yang fotonya gua apa lu? Atau siapa?
Ya udah nggak ada lagi ya. Oke, kita mulai hitungan ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tis. Lagi ya. 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Tis. Nah ya. Lagi, satu lagi. 3 kali ya. Soalnya kalau 2 kali kurang lengkap kayaknya. 3 kali, 3 kali. Gaya bebas lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Nah. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Nah, oh iya. Terakhir nih, teman-teman yang belum isi absen boleh ya langsung diisi aja. Dan kalau misalnya teman-teman mau regis ikutan GSC boleh tinggal di regis aja gitu ya. Nah, kita bakal ketemu di sesi berikutnya, di sesi weekly GSC berikutnya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berbasis Indonesia berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that technologies can provide.